Dan beliau sudah mengikuti dari awal sampai saat ini pembicaraan yang kita lakukan tadi. Beliau lahir di Sukoharjo 21 Juni 1968. Riwayat pendidikan beliau ini S1 di FKIP Pendidikan Biologi tahun 92 Universitas Muhammadiyah Surakarta. S2 Manajemen Pendidikan tahun 2005 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. S3 sekarang dalam proses di Doktor Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga sertifikat PPG beliau dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi beliau produk Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau adalah tahun 98 sampai 2001 guru di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Kemudian tahun 2012 sampai dengan 2001 adalah kepala SMP Negeri 1 Sukoharjo. Kemudian sempat rangkap jabatan kepala PLT SMP Negeri 1 Bendosari dan SMP Negeri 2 Sukoharjo. Dan sekarang beliau di SMP Negeri 1 Mojolakban Kabupaten Sukoharjo. Monggo kepada Bu India untuk memaparkan materi barangkali 15 menit atau sampai dengan 20 menit terkait paparan tentang pendidikan di era disrupsi saat ini. Monggo Bu India. Terima kasih Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya ini dan saya contoh dari beliau, Prof. Dr. Sawal Butom, walaupun mungkin sudah di pesawat, ya, sering ketemu beliau. Bapak mungkin masih connect dengan Zoom ini, sering bertemu dengan beliau di saat RSBI dulu. Yang saya hormati dan saya segani Prof. Dr. Sofyan Anif, para guru besar saya, Prof. Harun, yang terhormat juga Prof. Tama, dan Ibu Siti Zuriah Magister Humaniora, bersama para moderator yang saya hormati, dan para mahasiswa, juga para guru yang mengikuti seminar nasional ini. Matur nuwun, saya sangat berbahagia, bersyukur bisa berada di antara orang-orang hebat, guru-guru besar hebat saya, dosen saya, dan sahabat-sahabat seperjuangan saya, para pendidik bangsa yang luar biasa, insya Allah. Dan pada kesempatan pagi ini saya diberi kesempatan yang sangat baik untuk sharing, untuk berdiskusi bersama terkait dengan perkembangan pendidikan kita di era disrupsi. Mohon izin share materi. Sudah kelihatan, J? Halo, sudah kelihatan, Mas Agus? Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Bapak sekalian, di pagi ini saya akan sedikit menambah beberapa dua materi yang sangat hebat tadi dari Prof. Salwan maupun dari Prof. Anif, dan saya ingin memberikan beberapa hal terkait dengan materi saya ini, hubungannya dengan profesionalisme guru di era disrupsi, baik itu disrupsi komunikasi maupun disrupsi komunikasi global. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang profesionalisme, sebetulnya Islam telah mengajarkan kepada kita sejak dilahirkan. Dalam berbagai ayat, banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang profesionalisme, antara lain Quran Surat Al-An'am ayat 135, Qul, katakan Muhammad, ya kaumi, wahai kaumku, amalu maka atikum, berbuatlah menurut kedudukanmu.
Ini kalau boleh saya tafsirkan, berbuatlah menurut kedudukanmu berarti berbuatlah menurut profesimu, menurut peranmu sekarang, menurut di mana kamu berada. Ya. Ini amilun, aku berbuat demikian. Nah, perintah berbuat menurut kedudukanmu ini hampir selalu disandingkan di beberapa ayat dengan balasan akhirat. Di samping di samping kalimat itu ada kalimat kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Disandingkan pula dengan kalimat sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Ini Quran sudah mengajarkan. Di surat yang lain, Az-Zumar misalnya ayat 39, senada. Berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahui. Senada juga di Quran surat Hud. Ya. Jadi artinya bahwa sebetulnya profesionalisme itu bukan pembahasan sekarang saja. Tapi Islam sudah mengajarkan sejak ia dilahirkan. Rasulullah SAW juga bersabda dari Bukhari, jika sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah suatu saat kehancurannya. Kemudian menurut riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah juga bersabda disampaikan oleh Baihaqi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai jika seseorang dari kalian bekerja, maka ia itkon. Bukan hanya bekerja titik, tapi ada kata maka ia itkon. Itkon itu diartikan profesional. Itkon itu diartikan amalan yang efektif, efisien, dapat terselesaikan secara optimal. Itu itkon. Nah, kemudian pada ilmu pengetahuan umum dan di beberapa pendapat para ahli pengertian profesionalisme, saya kira para mahasiswa sudah banyak belajar tentang ini. Hanya saya mengingatkan sebentar bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, profesionalisme itu sifat-sifat, yakni kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lainnya sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Kemudian menurut Longman ini seorang ahli ahli teologi dari Jersey, Amerika Serikat, juga seorang penulis buku yang handal, menyampaikan bahwa profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran, atau kualitas dari seseorang yang profesional. Satu lagi saya sitir dari Yusba Dudu, ahli bahasa Indonesia, guru besar linguistika ya. Menurut beliau, profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan di suatu profesi atau ciri orang yang profesional. Nah, dari itu maka profesionalisme pendidik boleh saya rangkum bahwa profesionalisme adalah sikap mental dalam bentuk komitmen para pendidik untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesinya dengan ciri-ciri antara lain sebetulnya banyak sekali, tapi saya ambil beberapa ciri profesional. Yang pertama, orang profesional selalu memegang citra profesinya dengan kode-kode etik yang harus dijalankan. Seorang profesional juga selalu membuka diri untuk berbagai peluang yang ada dan kesempatan-kesempatan yang ada. Untuk apa? Untuk peningkatan kualitas, untuk mencapai cita-cita keprofesiannya. Ciri yang lain, seorang profesional juga berorientasi ke depan. Cerdas dan peka. Cerdas dan peka ini bisa diartikan analitis. Jadi apa ya? Cepat menganalisa keadaan, peka terhadap keadaan.
Selain itu juga mandiri, terbuka, dan tidak membatasi diri, terutama tidak membatasi terhadap perubahan. Nah, dari ciri-ciri ini, kita tahu bahwa guru kalau mempunyai ciri-ciri ini, pendidik yang mempunyai ciri-ciri profesional ini, dia akan mampu adaptasi perubahan zaman. Materi Prof. Salwan tadi luar biasa, memberikan inspirasi. Sudah disampaikan banyak hal, dan dengan ciri-ciri ini kita juga sebagai pendidik menjadi agen of change, agen perubahan. Nah, siapkah menghadapi perubahan itu? Kalau tadi disampaikan oleh Prof. Salwan bahwa ada beberapa tingkatan dan hanya ada 5 yang komit dan konsisten terhadap ciri-ciri ini. Hanya ada sekitar 5%. Ini kita prihatin, tapi keprihatinan tidak kemudian kita bersedih, tapi kita memacu diri sebagai pacuan diri kita, sebagai sama-sama guru, seperti saya dan penjenengan sama-sama guru yang merupakan garda terdepan masa depan bangsa ini, yang tadi disampaikan oleh Prof. Hanif. Kita sedang menghadapi generasi emas yang merupakan bonus. Nah, nanti bonus ini akan menjadi bonus demografi ataukah menjadi malapetaka demografi? Naudzubillah min dzalik ya. Ini memang letaknya pada kita, Bapak Ibu. Letaknya pada guru. Dan tadi guru yang sangat berperan di masa depan anak-anak adalah tingkat SD dan SMP. Tingkat SD dan SMP. Oleh sebab itu, sekarang apakah kita sudah menghadapi perubahan? Saya mencoba menyampaikan ini seperti apa yang tadi sudah disitir oleh Prof. Salwan, tapi bahwa perjalanan revolusi industri dari 1.0 sampai 4.0, beliau mengambil dari bagaimana pendidikan berkembang saat itu. Ya. Kalau 1.0 tadi disampaikan beliau, pembelajaran berpusat pada guru. Semuanya guru. Titik pendidikan itu kemudian berinjak ke beberapa revolusi industri berikutnya, kemudian berpusat pada tes. 4.0 itu berpusat pada siswa. Karena memang di 4.0 ini sudah ada connectivity, teknologi, cloud computing, big data, dan network mesin and process. Nah, ini buat kita dituntut untuk bagaimana pembelajaran berpusat pada siswa. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Salwan. Kemudian Bapak Ibu, ini menarik dari prediksi Rowan Gibson. Rowan Gibson ini inovator bisnis dari London. Beliau berpendapat bahwa fakta masa depan bukanlah kelanjutan dari masa lalu. Boleh setuju, boleh tidak ya. Tapi, ya ini yang penting, tapi untuk meraih masa depan, but the goal of the future, untuk meraih masa depan, we have to let go of the past. Kita harus melepaskan masa. We have to challenge, and kita juga harus menantang, ya, menantang dalam banyak kasus, dalam banyak hal, ya. Unlearn the old model, model-model lama,
kita harus melupakan paradigma lama, kita harus melupakan aturan-aturan lama, ya, dan strategi lama, bahkan asumsi-asumsi lama. Kita juga harus meninggalkan resep-resep sukses yang lama. Resep suksesnya saat ini mungkin akan sangat berbeda dengan resep suksesnya anak-anak kita ke depan. Dan ini sudah terbukti bahwa sekarang ini sekali pekerjaan-pekerjaan yang dulu tidak terbayangkan akan ada pekerjaan-pekerjaan itu. Ya. Maka memang resep sukses itu sudah baru. Ya. Nah, dengan hal ini maka pendidikan juga harus baru. Dibuktikan dengan berbagai perkembangan adaptasi teknologi, ya, sampai kemudian sekarang yang dari telepon, kabel TV, fax sudah tidak zaman lagi. Hampir sekarang sudah tidak ada lagi, ya, yang menggunakan telepon rumah. Kan fax itu sudah sekarang terkubur semuanya. Di kantor-kantor tuh fax sudah menjadi barang rongsokan. TV di rumah pun sekarang sudah tidak pernah hidup. Ya. PC sudah terkalahkan internet dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Maka keterampilan abad 21 yang sudah banyak disampaikan oleh Prof. Salwan tadi juga menjadi bagian penting yang harus dikuasai oleh pendidik sekarang. Saya tidak banyak menyinggung ini karena tadi sudah banyak disinggung oleh Prof. Salwan. Ya. Kemudian karena waktu saya terbatas, dari keterampilan abad 21 ini, Bapak Ibu sekalian, ya, berpikir analitis, ya, dalam memecahkan masalah, kemudian pembelajaran aktif dan strategi cerdas dalam pembelajaran, creativity, original and inisiatif, ya, keterampilan 10 keterampilan penting ini harus kita kuasai. Bagaimana nanti kita di belakang nanti ada beberapa pilihan mungkin yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana guru dalam menghadapi disrupsi pembelajaran? Tadi Prof. menyampaikan. Nah, ini Bapak Ibu. Melakukan hal-hal yang sama sudah tidak bisa lagi. Kalau tadi sampaikan di pertanyaan ini tadi kalau tidak salah, ya kembali ke yang lalu. Setelah diklat, kemudian masuk kelas, ya kembali seperti sebelum diklat. Karena ini apa? Iterasi. Berulang-ulang, mengulangi hal-hal yang lama. Tidak boleh lagi. Iterasi harus diubah menjadi inovasi. Dengan apa? Dengan kreativitas. Yaitu dengan melakukan hal-hal baru. Maka kalau melakukan hal-hal baru, melakukan hal-hal yang bahkan melakukan hal-hal yang berbeda, sehingga yang kemarin-kemarin menjadi usang, kemarin karena usang kita tinggalkan, sudah tidak boleh lagi kembali ke sana. Dengan apa? Salah satunya dengan alat teknologi. Dan tadi disampaikan Pak Salwan juga bahwa posisi guru tidak akan berubah. Posisi guru tetap menjadi yang pertama dalam pendidikan. Tapi bagaimana teknologi ini menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan lebih cepat terlaksana, lebih cepat tercapai, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan melakukan hal yang berbeda, yang disebut dengan disrupsi. Kalau ini kita terapkan di pembelajaran, maka disrupsi dalam pembelajaran. Bapak Ibu, maka pada keterampilan abad 21, output pembelajaran atau luaran dari pembelajaran harus berorientasi pada literasi dasar. Ya, pada literasi dasar. Pada numerasi. Karena sekarang tadi disinggung di awal, pertama kali masalah PISA, ya, Prof. Salwan, memang kita rendah, numerasi dan literasi kita rendah. Ini dari bukti Pak Ibu bisa melihat statistik di internet, ya, bagaimana kita perkembangan Indonesia di internasional, di PISA, gitu ya. Jadi dasar ini bagaimana siswa menerapkan keterampilan inti pada tugas sehari-hari. Ini kita terapkan di kelas. Ya.
literasi, numerasi, bahkan literasi sains atau sains literasi, literasi city, ya, literasi finansial, dan culture and civic literasi. Ini sebagai literasi dasar yang diterapkan sebagai keterampilan di tugas-tugas harian siswa di proses pembelajaran kita. Yang kedua, output pembelajaran harus kompeten. Nah, bagaimana siswa menjadi kompeten? Ini pembelajaran harus mengarah atau bersifat critical thinking, problem solving, creativity, communication, dan collaboration. Ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Salman, tidak saya ulang lagi, ya. Sifatnya mengingat kembali apa yang disampaikan beliau tadi, ya. Kemudian kompetensi berikutnya, bagaimana siswa mendekati lingkungan mereka yang berubah, bagaimana siswa adaptasi terhadap lingkungan mereka yang berubah. Karena Bapak Ibu, bahwa mereka yang akan mereka hadapi tidak seperti yang kita hadapi sekarang. Ya. Maka beberapa hal selalu harus masuk ke pembelajaran kita, sehingga outcome-nya nanti siswa kita mempunyai sifat-sifat, ya, kemampuan, kompetensi nomor 1 sampai dengan 15 ini. Nah, perubahan pola pikir yang tadi disinggung mindset oleh Prof. Salman perlu kita kelola, Bapak Ibu. Kalau kemarin kita linear saja, ya, mindset kita linear, ya begitu-begitu saja, gitu ya. Kemudian tidak banyak perubahan. Paling tidak kita sudah harus pola pikir kita lateral. Ya. Sudah harus mengalami perubahan, bahkan radial untuk sampai ke disrupsi. Nah. Ini sudah, ya, karena waktu saya hanya dibatasi 15 sampai 20 menit. Sekarang kita masuk di mana kita? Ya. Pola pikir mana yang kita miliki, yang Anda miliki, yang saya miliki, ya? Ada 2. Growth mindset dan fixed mindset. Beberapa sifat dari fixed mindset adalah biasanya orang menghindari tantangan. Kalau tadi di Prof. Salman digambarkan menjadi apa itu kuadran, ya, dalam kuadran, di kuadran ini orang-orang yang tidak mau maju itu biasanya menghindari tantangan. Mudah menyerah, melihat effort itu sebagai hal yang tidak berguna, menolak kritikan, alergi pada kritikan, dan merasa apa itu kesuksesan orang lain itu sebuah ancaman bagi dirinya. Nah, untuk yang tipe growth mindset ini yang diharapkan di masa era disrupsi, ya, orang yang growth mindset ini selalu merangkul perubahan. Artinya dia care dengan perubahan, ikut dalam perubahan, dan masuk di dalam agen perubahan. Gigih menghadapi berbagai tantangan, tidak mudah menyerah. Dan effort itu sebagai jalan meniti, menjadi seorang ahli, menjadi seorang yang sukses, gitu. Tidak anti kritik dan belajar dari kritik. Belajar mencari inspirasi dari kesuksesan orang lain. Jadi suksesnya orang lain bukan ancaman, tapi justru kesuksesan orang lain itu adalah inspirasi bagi dia. Nah, ini ini sudah, ya. Jadi tipe mindset fixed itu menganggap bahwa talenta, kemudian
hobi atau apa, prestasi itu ya takdir, talenta, kemudian prestasi itu takdir. Ya. Tapi kalau yang mindset grow ini, ya orang sukses itu harus belajar, bukan takdir. Bukan karena talentanya memang orang sukses, tapi memang harus belajar, harus berusaha. Nah, gambaran tadi dari Prof. Salwan, saya terjemahkan dalam ini ya, seperti ikan ini, ya kita harus berani menjadi orang yang baru, tidak biasa dengan orang-orang yang memang berpola lama. Kita harus berani menantang dengan perubahan. Ini gambar dari mengubah mindset, ya, diawali dengan diri sendiri. Dari mana mindset datang? Ya, yang pertama dari kemampuan kita, brain dominance, kemudian diikuti dengan attitude, behavior, karakter, dan habit. Ini penting. Ini akan menentukan mindset kita. 4 ini, attitude, behavior, karakter, dan habit, ini sangat penting untuk mendukung otak kita, kemampuan intelektual kita untuk mengubah mindset kita. Nah, bagaimana untuk mengarah ke mindset yang grow mindset? Kita harus mendengarkan suara fixed mindset kita. Sadari bahwa kita punya pilihan dan dengarkan suara grow mindset. Fixed mindset tidak juga harus ditinggalkan semua, ya. Tapi kita harus menyadari bahwa punya pilihan-pilihan untuk sukses, pilihan-pilihan untuk maju, pilihan-pilihan untuk berubah. Maka dengan new habit, new mindset, maka akan menghasilkan sesuatu yang baru. Sekarang kita sampai pada pola pikir kita sendiri sebagai pendidik. Kalau tadi umum ya. Sekarang pola pikir kita sebagai pendidik. Mengapa pola pikir harus berubah? Karena tuntutan keterampilan baru tadi harus kita kuasai. Anak-anak kita menghadapi masa yang berbeda, zaman yang berbeda. Hadis Nabi pun menyampaikan, didiklah anak-anakmu dengan sebaik mungkin, sesuai kebutuhan zamannya. Sebab mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman saat ini. Sebab itu kita harus menghadapi tantangan keterampilan baru, melaksanakan pembelajaran dengan keterampilan-keterampilan baru. Sehingga akan muncul peran baru pendidik, peran baru pelaku. Ya. Untuk apa? Kalau kita punya peran baru, kita sudah berubah, kita menjadi guru yang expert. Energi positif yang kita miliki akan tersampaikan pada anak-anak kita. Kalau gurunya expert, saya dan penjenengan expert, maka kita berharap siswa-siswa kita juga expert. Bahkan PJJ pun sebetulnya energi positif itu bisa sampai ke anak kita melalui teknologi, melalui pesan-pesan, melalui tugas-tugas yang baik. Jangan sampai tadi kekhawatiran yang sampaikan Mas Agus, moderator tadi ya Pak Agus, bahwa kebetulan saya tidak mendengarkan 9 tahun kita bagaikan 9 tahun tertinggal ya. Ini naudzubillah min dzalik. Cukup lama waktu itu. Maka walaupun kita saat ini masih pembelajaran jarak jauh, tapi bagaimana kita dalam PJJ itu expert sebagai seorang guru melayani anak melalui teknologi, ya, sehingga anak-anak kita juga lahir dari PJJ ini, ya, juga anak-anak yang expert. Untuk itu bagaimana cara kita dengan strategi pembelajaran baru? Proses pembelajaran seperti apa? Kita harus rumuskan dengan teknologi, karena tidak mungkin Bapak Ibu setelah nanti mudah-mudahan ya
pandemi segera usai, tapi juga tidak mungkin kemudian kita kembali kepada masa lalu, kemudian meninggalkan teknologi begitu, terus kembali mengajar tradisional di kelas, impossible. Itu tidak mungkin. Berarti proses pembelajaran harus kita bangun dari pengalaman kemarin untuk menuju ke masa depan itu, proses pembelajaran seperti apa yang kita inginkan. Ini akan menyangkut luaran pendidikan kita juga seperti apa. Dan bagaimana untuk bisa kompatibel. Ini. Kemudian, beberapa contoh strategi penempatan pembelajaran. Kalau kita melihat dari sasaran tanggung jawabnya, kalau dulu model klasik, model lama, beban tanggung jawab di proses pembelajaran itu di guru. Guru sibuk di dalam kelas, itu 2 jam penuh itu yang sibuk itu guru. Ya. Tapi sekarang di model inovasi disrupsi, yang sibuk harus siswa. Beban tanggung jawab pembelajaran lebih ke peserta didik. Guru sibuknya di proses penyiapan pembelajarannya. Guru harus sibuk di proses perencanaannya. Merencanakan bagaimana ini agar kelas kita terinspirasi oleh keterampilan abad 21 yang dikejar zaman. Maka yang sibuk di pembelajaran adalah siswa. Maka berpusat pada siswa. Beban guru jawab di pembelajaran justru tidak begitu banyak. Tapi beban guru yang lebih banyak adalah di persiapan pembelajarannya. Kemudian di konteks dan proses. Kalau Prof. Salman tadi menyampaikan 4 kuadran tadi, menyampaikan mutakhir 4.0, mutakhir. Saya menyebut di sini dari buku Prof. Hendrat Moko, menyebutkan just in time. Belajar just in time. Ini biasa digunakan istilah ini di di ekonomi ya, di perusahaan. Jadi sesuai sasaran, sesuai dengan apa yang diinginkan, baik itu waktunya, prosesnya, produknya, outcome-nya atau luarannya, itu just in time. Kalau Prof. Salwan tadi konteks dan proses itu ya menghasilkan inspirasi di kuadran 1, itu yang diharapkan. Kalau model klasik, belajar itu sama dengan menimbun pengetahuan. Sampai sekarang Bapak Ibu, sampai sekarang kita masih seperti ini. Bahkan apalagi di PJJ ini. Di PJJ selama 1 tahun lebih, karena saya 2,5 bulan yang lalu masih kepala sekolah ya. Saya tahu persis bagaimana teman-teman guru itu mengajar di kelas daringnya. Saya selalu kontrol di kelas daringnya, kontennya, sampai pada tugasnya itu saya kontrol setiap hari. Saya tahu persis seperti apa konteks dan proses pembelajaran. Sampai di PJJ masih sama. Jadi belajar itu sama dengan menimbun pengetahuan. Terus nanti timbunan pengetahuan itu kita keluarkan sewaktu butuhkan. Apa? Sewaktu ulangan, sewaktu ujian, itu. Itu yang terjadi selama ini. Padahal tuntutan inovasi disrupsi ada just in time. Kualitasnya, prosesnya, hasilnya, waktunya itu sesuai dengan zamannya, dengan kebutuhannya. Kemudian kita lihat dari sasaran kegagalannya, kalau dulu itu siswa gagal, ya, itu guru itu sering mengatakan ini ya, sekarang enggak boleh, artinya mengatakan anak kurang belajarnya, kamu itu kurang belajar, kamu kok kurang pinter, kamu kok tidak seperti ini, kamu kok gitu. Karena apa? Karena kemarin itu kita belajar itu
menyamakan anak-anak kita semua. Satu kelas 32 siswa itu kita anggap mereka itu sama. Padahal Bapak Ibu, 32 siswa yang ada di kelas kita itu ada 32 karakter, ada 32 keluarga, ada 32 latar belakang ekonomi dan keluarga, ada 32 jiwa yang mempunyai kompetensi 32 juga. Ini yang tidak disadari oleh kita itu saya dan penjenengan juga, saya dan juga guru. Tidak kita sadari bahwa mereka itu punya keanekaragaman, punya multicultural, gitu ya. Nah, model klasik kemarin kita lemah dalam mengelaborasi kegagalan sebagai bagian proses pembelajaran yang berharga. Kalau anak itu gagal, ya kita asumsikan anak itu ya kurang belajar, kurang tekun, enggak gini, enggak gitu. Menurut penilaian kita. Tapi sekarang sebuah kegagalan itu harus menjadi proses untuk mereka, anak-anak kita itu sukses. Sebagai pengalaman pembelajaran yang berharga. Guru sekarang, guru di masa disrupsi, dituntut bagaimana membiarkan anak-anak itu biar dalam zona gagal dulu. Tapi kemudian kita membimbingnya. Nah ini yang belum mampu, masih perlu banyak belajar, membimbing agar anak-anak kita itu, ya, kemudian dari kekeliruan-kekeliruan, ya, sebagai sebuah pengalaman sehingga pengalamannya akan berharga di masa depannya nanti dan mereka sadar bahwa oh aku kemarin itu ini, ya, gitu. Ini kita yang belum punya kemampuan itu. Kemudian sasaran yang keempat dari depannya, ya pembelajaran itu kalau yang kemarin model klasik ya fokus ke sekarang. Belajar itu yang mendengarkan, bicara kan gitu. Maka akhirnya guru menjadi fokus, guru menjadi pusat pembelajaran. Tapi mindset ke depan dari inovasi disrupsi berpikir ke depan dan selalu belajar yang baru. Kemudian dari membuka diri terhadap lingkup perspektif yang lebih luas, kalau di model klasik cenderung menghafal jawaban. Soal-soal kita juga yang mencari satu pemecahan masalah yang membuat anak itu, ya itu saja yang betul. Sehingga membuat sempit sistem keyakinan, tidak membuka terhadap perspektif, opini, dan nilai yang berbeda. Karena kita hanya memberikan solusi jawaban itu satu, bahwa yang benar itu ini. Di semua mapel, walaupun ini di beberapa mata pelajaran eksak memang ada yang, tapi di luar pelajaran eksakta sebetulnya harus ada pilihan-pilihan jawaban yang lain. Tidak salah. Nah ini yang belum. Untuk model inovasi disrupsi, membuka diri tentang dunia itu untuk pemahaman, ya, tentang keyakinan, perspektif, opini, dan mengembangkan pemahaman global. Ini saya ambil dari buku Sensats, ya. Kemudian Bapak Ibu, dari itu tadi, maka ada 7 peran baru pendidik dalam disrupsi ini. Yang pertama adalah perancang pemberdayaan pembelajaran. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di bahwa guru sibuknya di perancangan, di perencanaan. Kemudian guru sebagai narasumber, guru harus bisa menjadi manajer ekosistem dan pemecahan masalah. Guru harus bisa bertindak berbeda di kelas 1 dengan kelas lainnya. Karena ekosistem kelas itu mungkin saja ada mungkin sekolah-sekolah yang melokasikan siswanya, ada yang siswa-siswa yang inputnya bagus di satu kelas, inputnya kurang di satu kelas lagi. Nah, maka pada saat guru berada di kelas yang berbeda, di ekosistem yang berbeda, guru juga harus
memperlakukan kelas itu berbeda. Kemudian guru juga sebagai fasilitator, mentor, dan guide dari guru sebagai sumber daya motivasi untuk inovasi. Nah, ini sumber daya motivasi dan inovasi. Kalau guru motivasi tinggi untuk berubah, untuk belajar, untuk inovatif, maka energi positifnya guru itu akan sampai ke anak. Maka daya motivasi dan inovasi akan sangat berbeda pada saat guru tidak punya motivasi tinggi, yaitu kalau Prof. Salwan tadi lebih ekstrim mengatakan ya guru yang begitu-begitu saja ya sudah harus the end gitu ya, sudah harus berhenti. Nah ini karena memang tidak mampu memberikan energi positif pada siswanya. Yang berikutnya yang keenam, guru model yang selalu mau belajar dan berjejaring. Guru itu jadi modelnya siswa. Jadi di sini ada guru sebagai modelnya siswa, karena gurunya inovatif, maka anak menangkapnya, oh guru saya mau belajar ini. Kemudian gurunya juga memberikan pembelajaran berjejaring, bagaimana guru itu care terhadap anak, mentor, fasilitator, dan guide. Kemudian biasa melakukan problem solving, diskusi, dan sebagainya. Ini yang ditangkap anak, itu sebuah keteladanan bahwa guru ini bisa jadi model saya ini. Yang selalu belajar. Dan kemudian yang ketujuh, asesor menyeluruh. Ini 7 peran baru pendidik dalam proses pembelajaran di masa disrupsi ini. Dan memang perlu kita coba ya, kita coba. Nah, kemudian bagaimana karakter, Prof. Hanif tadi juga menyinggung karakter dalam proses pembelajaran di era komunikasi dan komputasi global ini. Saya yakin semua dari kita sempat khawatir juga pada saat awal pandemi sampai sekarang bahkan, dan itu selalu menjadi pikiran saya, bagaimana karakter kita tanamkan dalam PJJ ini. Dan saya belum menemukan teknik efektif. Kalau dulu waktu saya jadi kepala sekolah, Bapak Ibu, di masa PJJ, saya mencoba. Karakter tetap kita masukkan di beberapa tambahan pelajaran. Ada pengembangan budaya, ada literasi, yaitu ensiklopedia. Tetap juga ada ya, yang peringatan-peringatan agama gitu ya. Tetap ada pengajian gitu ya, yang Islam. Itu kita tanamkan di PJJ itu. Tapi sedikit sekali juga sekolah yang melakukan itu. Bahkan kalau bahkan ya persentasenya kecil gitu ya. Nah, saya belum menemukan bagaimana karakter ini tetap bisa masuk ke anak selama PJJ. Kita tahu bahwa kendala anak di rumah itu banyak sekali untuk tetap tersupport pendidikan karakternya. Nah, kita perlu melakukan pelatihan, melatih dalam proses pendidikan di era global, di era disrupsi. Kita harus melakukan pelatihan kerjasama dalam bentuk proyek di dalam pembelajaran. Di dalam proyek dan bentuk proyek, pelatihan proyek ke siswa, ini kita menanamkan karakter saling melengkapi. Memberi umpan balik, guru memberikan antar siswa memberikan umpan balik, guru memberikan umpan balik di dalam tugas proyek. Kemudian di situ ada kelompok yang saling menghargai satu sama lain, keterlibatan aktif. Ya. Kemudian mereka merasa masing-masing diperhatikan, baik oleh gurunya maupun sesama temannya. Dalam bentuk proyek seperti ini penting. Maka saya ingin melakukan penelitian di masa nanti new normal atau saat sekarang ini.
PJJ itu tetap pembelajaran kita mungkin tetap blended ya, tapi blended yang tetap ada karakternya. Prof. Harun tadi menyinggung literasi humanitas ya, tetap memanusiakan manusia. Siswa-siswa kita manusiakan. Ini penting sekali. Mohon maaf, baterai saya, Mas Agus, saya ngecas dulu ya. Sebentar. Oke, sudah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi integrasi karakter di proses pembelajaran di era ini kita harus melaksanakan pelatihan kerja proyek. Juga pemecahan masalah, problem solving ini kita biasakan di kelas kita dengan cara-cara kreatif dan inovatif. Anak-anak kita biasakan. Ya. Ini bisa menganut langkah-langkah pemecahan masalah, bisa juga menganut logika abduksi ya, tidak induksi dan deduksi saja, tapi juga logika abduksi dan design thinking. Pemecahan masalah itu bukan hanya menganut pada langkah-langkah yang biasa, ya, tapi juga kita bisa kreatifkan dan inovatifkan sehingga siswa tidak jenuh juga. Kemudian yang ketiga, perubahan metode pembelajaran. Metode pembelajaran kita harus berubah. Pentingnya menyadari perubahan cara pembelajaran generasi digital. Coba sekarang ini anak kita sudah, kalau dulu disebut generasi Z, anak-anak itu kalau mencari sesuatu di media sosial mereka, itu sekarang bukan generasi Z tapi generasi F. Jadi kalau nyekrol apa yang ingin ketahui, ingin cari, itu dengan cepat. Kalau kita seumur kita mungkin sudah tidak mampu ya. Sekarang generasi digital sangat cepat mencari informasi, berorientasi pada internet. Bahkan bukan hanya berorientasi internet saja, tapi visual multitasking. Mohon maaf Bu India, untuk waktu Bu India. Satu lagi slide Mas. Segera dan anak kita itu penting ada yang punya cara pembelajaran segera memperoleh umpan balik. Yang kelima, pelatihan mengasah kerjasama dengan mengasah kepedulian. Ini kerjasama sebagai pendidikan karakter untuk mengasah kepedulian. Yang keenam, pentingnya internalisasi nilai. Habit dan etos ini penting kita tanamkan. Ini tadi sudah, ya. Ini terakhir, ya. Terakhir, ini map for the process of change. Ini dari BISE ya. Ada 8 tata kelola pembelajaran. Kalau mungkin yang banyak diketahui Bapak Ibu, mungkin ada 4 ya, mungkin ini ada 8. Learning to be, learning to care, bagaimana siswa peduli, bagaimana siswa kreatif, bagaimana learning to be itu bagaimana pembelajaran itu seutuhnya menjadi manusia seutuhnya. Ya. Kemudian learning to live together, learning to do, learning to learn, learning to know, dan learning to lead. Ini menurut transformasi atau tata kelola pembelajaran menurut BISE. Waktu sudah habis. Ya. Kalau saya seperti